menampilkan hasil video kami tentang dekompresi dan dysbarism. Selamat menyaksikan. Dadah. Dekompresi atau dysbarism adalah semua kelainan yang terjadi akibat berubahnya tekanan sekitar tubuh, kecuali hipoksia. Banyak istilah yang telah digunakan orang untuk memberi nama sindrom ini seperti penyakit dekompresi, aerombolisme, aerompisema, dan sebagainya. Penyakit dekompresi biasanya hanya terjadi setelah paparan yang lama pada ketinggian di atas 25.000 kaki. Karena respon terhadap kasus dekompresi pesawat adalah penurunan segera, maka penyakit dekompresi jarang terjadi dalam dunia penerbangan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa gejala umum dari dekompresi. Yang pertama ada nyeri sendi dan nyeri otot. Yang kedua ada kelelahan dan kelemahan. Dan yang ketiga ada pusing dan hilang keseimbangan. Yang keempat ada mual dan muntah. Yang kelima ruam atau gatal kulit. Yang keenam ada nyeri dada dan kesulitan bernapas. Dan yang terakhir, penyakit dekompresi ini dapat mempengaruhi sistem saraf atau gangguan neurologis. Contohnya seperti kebingungan, kehilangan ingatan, kesulitan berbicara, atau mati rasa dan kesemutan di ekstremitas. Selanjutnya ada pencegahan penyakit dekompresi, yaitu yang pertama yaitu kabin bertekanan, yang kedua denitrogenasi, yang ketiga preoksigenasi, yang keempat denitrogenasi dalam penerbangan, yang kelima bernapas dengan udara sementara melakukan denitrogenasi. Demikian. Di sini aku akan menjelaskan penanganan dekompresi. Yang pertama yaitu turunkan ketinggian. Yang kedua, bila terjadi shock, lakukan perawatan shock. Nah, yang ketiga, berikan oksigen 100%. Dan yang keempat, terakhir yaitu pengobatan dekompresi. Yang berat setelah mendarat, lakukan terapi di hiperbarik chamber. Faktor yang mempengaruhi dekompresi atau dysbarism. Yang pertama, besarnya kabin tekanan. Yang kedua, ukuran lubang bocoran dalam kabin. Yang ketiga, perbedaan tekanan atau pressure differential. Yang keempat, perbandingan tekanan atau pressure ratio. Yang kelima, tinggi penerbangan atau altitude. Kesimpulan, hilangnya tekanan dalam pesawat secara tiba-tiba dalam kondisi cepat ataupun lambat. Hilangnya tekanan udara, hilangnya juga oksigen dalam tubuh. Semakin tinggi tekanan udara, semakin berkurang dan sebaliknya volume gas udara semakin meningkat. Hal ini akan meningkatkan volume gas yang terperangkap dalam bagian tubuh tertentu sehingga menimbulkan rasa nyeri. Something penetrated the skin of the aircraft and created gaping holes so that air pressure is leaking very quickly. Could be an explosion, could be there are many factors that could lead to a rapid decompression, or rather an explosive decompression. And it's actually quite a scary thing to happen, and I hope and I pray none of you will ever have to experience it, as passengers or as pilots, so. Yang pertama akan terdengar adalah peringatannya, Kak. Seperti ini bunyi peringatannya, Kak. Oke. Dengar, Kak. Wah, gitu. Bunyi peringatannya akan terdengar, ada warningnya nyala, lampunya menyala, kemudian keterangan di sininya pun juga sama, Kak. Wah, ini berkurangnya cepat sekali ya. Akan naik, berarti ada kebocoran tiba-tiba nih, Kak. Oke. Secara rapid, apa yang harus dilakukan pertama adalah
pilotnya pakai ini dulu guys. Wow. Ada di setiap, di kanan juga ada Gap. Ada ya? Iya, di kanan juga ada. Ketika kita pakai, ini yang paling utama Gap. Karena kalau enggak, pilotnya akan blackout juga. Kemudian prosedurnya apa yang harus kita lakukan? Secepat mungkin kita turun Gap. Secepat mungkin kita turun. Seperti ini. Gitu. Masing-masing punya job desk-nya masing-masing. Oke. Antara kaptennya dan first officer-nya. Salah satunya dia juga passing belt-nya, kemudian dilihat oksigen masknya turun apa tidak. Oke. Ada Ini start berarti sudah switches-nya. turun ya? Sudah turun karena Pas nyala opsi gitu. on ya? Betul. Oke. Kemudian apa yang harus dilakukan? Kasih tahu ATC-nya gitu. Oh, jadi saya ngomong ke ATC ini ya? Betul, kasih tahu ATC-nya. Kita juga punya transponder yang harus Aha. dinyalakan. Oh, ini juga biar di-set mereka transponder memberitahukan, gitu, memberitahukan, gitu. Kemudian turun secepatnya, gitu. Captain lihat dia akan turun dengan maksimal, dengan speed yang maksimal, gitu. Wow. Nah, kalau dilihat, Captain lihat di situ, ya kan, bisa turun sampai maksimum vertical speednya 6.000, 5.500 sampai dengan 6.000 feet per minute. Kita turun ke ketinggian 10.000 kaki. Kalau ada gunung, nggak Iya. boleh nih 10.000 kaki nih. Kalau gunungnya 13.000, turunnya 13.000. Kita turun, apa yang harus kita kerjakan berikutnya? Memberitahukan kepada menara pengawas, Oke. kita mau ke kiri atau ke kanan, turun ke altitude berapa. Tadi jangan lupa, pada saat kita starting turun, kapten akan memberitahukan ke belakang, Cap. Oh, tetap ya tadi Tetap, akan kasih tahu harus dulu dikasih ya. tahu kan. Ada bahwa kodenya ya? Ada kodenya. Oke. Ya kan, kita harus kasih tahu ke belakang melalui public announcement gitu. Ya. Kita kasih tahu kan bahwa kita melakukan yang namanya emergency descent. Jangan lupa, ada cut berikutnya, vacate toilet. Oh, vacate toilet. Kenapa? Maksudnya kalau ada yang di dalam toilet secepat mungkin keluar. Oh. Gitu. Kalau nggak bisa ikut mental-mental juga ya. Karena di dalam toilet sudah tidak ada oksigen mas. Oh, udah nggak ada oksigen, Iya, Mas. jadi harus secepat Oke. mungkin keluar. Gitu. Iya, Jadi iya. jangan lupa. Cabin pun juga sama, awak kabin kita. Segera mungkin duduk, ambil secepat mungkin di daerah mana oksigen mas yang ada. Berikutnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus menunggu sampai melewati ketinggian 14.000 kaki. Cap. 14.000 kaki. Gitu. Oke. Ketika kita melewati ketinggian 14.000 kaki, nanti terlihat seperti itu, Cap. Ya. Ada ketinggian 14.000 kaki. Yang di sini ya. Ya, di Oke. altitude-nya itu kita lihat ketika melewat 14.000 kaki, kita harus kasih tahu ke penumpangnya. Ya kan? Iya. Ya kan? Untuk melepaskan maskernya ataupun maskernya yang dia itu Oksigen. oksigennya, masker oksigennya mereka harus lepaskan. Kemudian pastikan sudah dilepas oksigen masknya. Kemudian kita juga sebagai pilot juga harus aware dengan kondisinya. Ya kan, mendekati ketinggian 10.000 kaki ada prosedur juga yang harus kita Iya. lakukan. Salah satunya mereduce speednya, Oke. gitu. Kemudian menurunkan alat kontrolnya sendiri. Kemudian agar bisa maintain di 10.000 kaki. Oke, jadi